Malam itu, hujan deras mengguyur desa kami tanpa henti. Jalanan licin, udara dingin menusuk tulang. Aku dan Laras, istriku tercinta, baru saja pulang dari rumah orang tuanya. Kami menembus hujan dengan motor tua kesayanganku. Laras memelukku erat dari belakang, membuatku merasa hangat di tengah derasnya hujan. Laras memperingatkanku. "Awas pelan-pelan mas," katanya lembut. Suaranya terdengar samar di antara gemuruh hujan. Aku mengangguk, memperlambat laju motorku. Namun, takdir seolah tak mengizinkan kami sampai rumah malam itu. Tiba-tiba, dari tikungan tajam, sebuah truk melaju begitu kencangnya ke arah kami. Rem motorku tak mampu menahan laju. Semua terjadi begitu cepat. Aku hanya sempat mendengar jeritan Laras sebelum semuanya gelap. Ketika aku tersadar, aku berada di rumah sakit. Kepalaku berdenyut, tubuhku terasa nyeri di mana-mana. Perawat mengatakan aku pingsan selama 2 hari. "Istriku mana?" tanyaku dengan suara serak. Perawat itu memberitahu, kalau Laras koma. "Istri Anda sedang dalam penanganan dokter." "Istri Anda koma?" "Setelah mengalami kecelakaan." Hatiku mencelos. Tidak mungkin, Laras tidak mungkin koma. Aku ingat betul pelukannya, suaranya, sebelum pandanganku gelap. Aku melihat Laras sadar, memapah kepalaku ke pangkuannya. Setelah 1 minggu aku dirawat, perawat memperbolehkan aku untuk pulang, sedangkan Laras masih dalam keadaan koma. Aku juga keluarga Laras, bergantian menjaganya. 2 bulan sudah Laras koma, tidak ada tanda-tanda membaik dari Laras. Keluarga Laras tiba di rumah sakit, untuk berganti jaga denganku. Aku meminta izin pada keluarga Laras untuk pulang, karena memang urusan pekerjaan yang sudah aku tinggalkan 1 minggu ini, harus segera dikerjakan. Singkat cerita, aku telah sampai di kantor tempatku bekerja. Aku melakukan pekerjaanku seperti biasa. Sampai waktunya pulang tiba, aku segera merapikan meja kerjaku dan menuju parkiran, untuk mengambil sepeda motorku, lalu pulang. Sesampainya di rumah, aku membuka pintu, mataku dibuat kaget oleh sesosok wanita yang mirip sekali seperti Laras, istriku. Aku coba mendekat dan memastikan, kalau itu memang benar-benar Laras, istriku. Pak Rahmat yang sudah berdiri di pintu, memanggilku dengan keras, membuatku kaget dan menoleh ke arah Pak Rahmat. Aku menoleh ke arahnya, sambil bergumam. "Ah, Pak Rahmat bikin kaget aja." Pak Rahmat memberitahuku, kalau dia memanggilku sangat keras ketika aku membuka pintu. Pak Rahmat yang heran, bertanya kepadaku, "Pak Ivan, kenapa bengong di depan pintu?" Aku hanya tersenyum tanpa menjawab pertanyaan Pak Rahmat. Aku kembali diingatkan dengan sosok yang mirip dengan Laras. Aku coba menoleh ke arah di mana sosok yang mirip Laras tadi berdiri. Kini sudah tak ada. Aku bicara dalam hati, kemana sosok itu tadi, apa ia itu Laras? Aku mencoba berpikir positif. Mungkin aku terlalu lelah bekerja, sampai-sampai berhalusinasi melihat Laras, istriku. Hari-hari setelah kecelakaan itu terasa hampa. Aku tinggal sendirian di rumah kecil kami, yang kini terasa begitu sunyi. Namun, beberapa malam kemudian, hal aneh mulai terjadi. Malam itu, aku terbangun mendadak. Dada terasa sesak, dan hawa dingin menyelimuti kamar. Di sudut ruangan, aku melihat bayangan samar. Sosok perempuan dengan rambut panjang dan tubuh basah kuyup berdiri diam. "Laras?" tanyaku lirih. Bayangan itu menoleh, tapi wajahnya samar, seperti diselimuti kabut. Ia tidak menjawab, hanya berdiri mematung. Aku mencoba mendekat, namun sosok itu perlahan menghilang, menyisakan genangan air di lantai. Sejak malam itu, kehadiran Laras semakin terasa. Gelas yang tiba-tiba bergeser sendiri, bau bunga melati yang menyengat di tengah malam, dan suara isakan halus yang terdengar dari kamar tidur kami. Aku yakin, itu adalah Laras, istriku.
Aku akhirnya mencoba mendatangi Mbah Wiryo, seorang kiai di desaku, yang sering dimintai bantuan. Mbah Wiryo mendengarkan ceritaku dengan seksama, lalu mengangguk pelan. Kamu mengalami kecelakaan di mana, nak? Sukma istrimu terjebak antara dunia ini dan dunia sana. Kecelakaan itu yang membuat Sukmanya tak bisa kembali ke raga, jelasnya. Aku tertegun. Lalu bagaimana cara membantunya, Mbah? Kau harus mencari dan membawa Sukma istrimu kembali ke raganya, nak. Aku mengangguk. Setelah perbincangan yang panjang, aku dan Mbah Wiryo menuju lokasi, di mana aku dan Laras mengalami kecelakaan. Jam di tanganku, sudah menunjukkan pukul 2 malam lewat 15 menit. Kami sampai di lokasi kecelakaan. Mbah Wiryo dengan wajah yang berwibawa, memesan untuk tidak terlena dengan apapun di dalam sana, karena di sana hanya tipu daya semata. Mbah Wiryo memimpin proses penarikan Sukma Laras di tempat kemarin aku kecelakaan. Di tengah kehusuan Mbah Wiryo melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran, aku mendengar suara Laras. Suaranya terdengar samar, seperti berbisik di telingaku. Mas, aku di sini, di dalam pohon besar ini. Mbah Wiryo menyuruhku untuk tetap fokus dan memejamkan mata. Semakin lama aku terpejam, rasa kantuk yang begitu hebat, tidak lagi bisa aku pertahankan. Semuanya berjalan sangat singkat, aku terbangun dari tidurku, dan betapa kagetnya aku, ketika berada pada hamparan rumput yang luas di dalam istana. Aku tidak mengenali tempat ini sebelumnya, hingga pada akhirnya, suara Mbah Wiryo berbisik di telingaku, nak, masuklah ke dalam istana itu dan carilah istrimu. Rupa wajah yang ada di dalam istana itu aneh-aneh sekali. Ada manusia berkepala kuda, ada anak kecil dengan kepala ikan, ada juga sosok manusia tetapi kupingnya panjang, dan lidahnya seperti ular. Mbah Wiryo terus menyuruhku membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Hingga pada akhirnya, aku menemukan Laras di sebuah kamar yang megah dan indah. Tidak pernah aku temui kamar seindah ini. Di saat aku sedang memperhatikan Laras yang tengah tertidur, aku dipergoki oleh tentara-tentara kerajaan jin itu. Seolah mendapat kekuatan yang luar biasa, dengan mudah aku bisa mengalahkan tentara-tentara jin itu. Aku memapah Laras dan berlari sekuatku. Kali ini, panglima dari kerajaan jin itu ikut mengejarku. Sekarang aku sampai pada tempat, di mana aku pertama kali terbangun. Aku mencoba keluar, tetapi hasilnya nihil, aku seperti terpenjara di dunia jin ini. Tubuhku lemas, seperti tidak ada tenaga untuk bangkit. Dari kejauhan, samar-samar aku melihat ada sesosok ibu-ibu seperti ratu yang sangat cantik sekali. Lengkap dengan pakaian kerajaan, ibu ratu itu dikawal oleh pengawal yang badannya begitu besar dan gagah. Ibu itu menyuruh panglima yang mengejarku untuk mundur, dan menjauh. Ibu ratu bertanya padaku, tentang keperluanku masuk ke alam mereka. Dengan sedikit gugup dan keringat yang membasahi wajahku, aku utarakan maksud tujuanku masuk dan datang ke kerajaannya. Aku datang, untuk mengambil Sukma istriku dan ingin membawanya pulang. Ibu ratu dengan tatapan dinginnya, segeralah kembali ke alammu, di sini tidak aman bagimu. Segala sesuatu bisa saja terjadi di sini. Jalanlah terus ke arah ujung jalan ini, apapun yang kamu temui, tidak usah kamu cari tahu. Pesanku, jangan tergoda apapun dan teruslah berjalan. Aku dengan hati yang begitu mantap menjawab, baik Bu. Aku mulai berjalan sambil menggendong istriku. Baru saja perjalanan dimulai, aku melihat ramai orang-orang yang sedang menggotong keranda jenazah sambil mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Aku mencoba tidak peduli dan terus berjalan, meski sekarang posisiku berhadapan dengan segerombolan orang-orang yang mengantarkan jenazah itu, aku coba menghiraukannya. Aku terus melanjutkan perjalananku. Lama tidak ada gangguan, kini aku dihadapkan oleh emas-emas yang berserakan di jalan, mulai dari perhiasan cincin, kalung, hingga emas yang berbentuk batangan. Nampak sekali aku lihat. Aku teringat pesan Mbah Wiryo juga Ibu Ratu, untuk tidak tergoda dan terlena oleh apapun. Aku coba melanjutkan kembali perjalananku. Di depan sana, ada arca-arca kuno lengkap dengan sesajennya.
dupa yang begitu menyengat, kembali tercium oleh hidungku. Aku terus melanjutkan perjalananku. Tidak jauh dari tempatku berdiri, aku melihat cahaya seperti lubang. Dalam hatiku bergumam. Pasti ini jalan untuk kembali ke alam manusia. Aku dengan tergesa-gesa, kembali melanjutkan perjalananku. Baru 10 langkah berjalan, aku dikagetkan dengan suara yang memanggilku dari balik semak-semak. Aku terperanjat seketika melihat yang memanggilku. Ternyata istriku. Dengan penuh ketidakpercayaan, aku coba menengok ke arah orang yang sedang aku gendong. Alangkah kagetnya aku, ketika mendapati yang aku gendong, berubah menjadi sesosok pocong. Aku yang kehilang kontrol, melepar sosok pocong itu ke tanah. Dan ketika aku menengok ke arah semak-semak, istriku sudah tidak ada. Pocong yang tadi aku lempar ke tanah, kini berubah kembali menjadi istriku. Akal sehatku hilang, perasaanku tidak karuan. Selintas suara kembali berbisik di telingaku. Baca ayat kursi nak, yakinkan hatimu. Seketika aku coba kembali membaca ayat kursi, dan coba meyakinkan segalanya karena Allah. Aku kembali berjalan. Kini langit sudah menampakkan sedikit terangnya. Tanda sebentar lagi akan terbit matahari. Semakin dekat aku dengan cahaya tadi, tubuhku semakin lemas. Dan pada akhirnya, tubuhku terjatuh bersamaan dengan istriku. Semuanya gelap, semakin gelap. Hingga pada akhirnya, aku terbangun. Suasana yang tak asing bagiku, aku seperti mengenal tempat ini. Yah, aku terbangun dengan suasana rumah sakit, seperti di awal aku tersadar sebelumnya. Tapi, kali ini, istriku Laras sudah berada di sampingku dengan keluargaku dan juga keluarganya. Aku bertanya pada Laras, bagaimana keadaannya. Laras dengan raut wajah bingung, seolah tak mengerti dengan yang aku ucapkan. Laras memberitahuku, kalau aku koma selama 3 bulan. Aku yang tak mengerti dengan kejadian ini, hanya bisa menatap kosong. Aku kembali bertanya, kemana Mbah Wiryo? Laras kembali bertanya padaku, siapa Mbah Wiryo? Di sini cuma ada aku, keluarku juga keluargamu. Dari awal kamu koma, aku selalu di sini menemanimu. Aku yang semakin tidak mengerti, hanya bisa terdiam. Sampai detik ini, kisah ini selalu menjadi tanda tanya untuk diriku. Siapa Mbah Wiryo, yang membantuku ke alam sana? Kemana Sukma Laras ketika aku terjatuh dan terasa gelap semuanya? Cerita berakhir. Jangan lupa untuk subscribe, dan tinggalkan komentar.